Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Khulasah Syarah Sittin halaman 31 tentang rukun Islam. Rukun Islam yang kedua sekarang Ustaz. Atau rukun Islam yang ketiga ya. Yang ketiga. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknus salisu, rukun yang ketiga, ita'uz zakati, itu mengeluarkan zakat, wa takunu fil amwali, dan adanya ia mengeluarkan zakat itu fil amwali pada harta az-zukuwiyati, yang dizakati, harta yang dizakati haqqan, secara hak, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, wa tusarrifu, yang diimpakkan gitu, tusarrifu ya. Ya, tusarrafu, digunakan, diinfakkan, diberikan. Wa tusarrafu li'ibadillahil mustahaqqin, yang dan diimpakkan li'ibadillahi, bagi hambanya Allah, al-mustahaqqina, yang berhak menerima, laha, baginya zakat. Wa qad furidat, dan sungguh telah dipardukan zakat itu fi syahri Sya'bani, pada bulan Sya'ban, fil ami, pada tahun asani yang kedua, lil hijrati, bagi hijrah. Itu Ustaz. Kita bahas dulu ya. Takunu. Takunu kembali ke zakat. Enggak boleh ke ita. Oh, Anas. zakat ya. Sekali lagi Ustaz, wa takunu. Wa takunu fil amwali zukuwiyati, dan adanya zakat itu fi amwali, pada harta az-zukuwiyati, yang dizakati haqqan, secara hak, lillahi ta'ala, bagi hak Allah, baginya Allah ta'ala, wa tusarrafu, dan diimpakkan li'ibadillahi, dan diimpakkan ianya zakat li'ibadillahi, bagi hambanya Allah, al-mustahaqqina, yang berhak menerima, laha, baginya zakat. Titik. Nah, sedikit. Nah, udah mantap itu. Cuma ini zakawiyah kita baca. Karena diambil dari kata zakat. Bukan zuku, zakat. Zakat. Cuma zakat tadinya kan alif di sini Ustaz nih. Iya. Zakat. Begitu dia dinisbahkan, alif itu kembali ke asal. Karena zaka yazku itu waw. Jadi alif itu kembali ke waw, tambah ya nisbah. Masdar sinai kan. Jadi zakawiyah. Biasa aja. Oh, zakawiyah. Nggak boleh dirubah. Fil amwali zakawiyah. Zakat zakawiyah. Udah gitu jawabnya. Ya kan? Aman kan? Ya, aman. Ada ianya zakat pada harta-harta yang dizakatkan itu hakkan. Jadi kita baca hakkan biar nggak bingung i'rab, khobar ini. Jadi khobarnya dua nggak apa-apa. Ada ianya zakat itu pada harta yang dizakati itu sebagai hak bagi Allah kan? Jadi khobar takunu dua. Kan aman. Misalkan ada yang nanya i'rab hakkan kok mansub? Nah, kita jadikan khobar aja, khobar takunu. Kan boleh? Nah, yang kedua kita baca mustahikin, isim fa'il. Mustahik kan sering kita dengar, mustahik zakat. Bukan mustahak, mustahik, ya kan? Orang yang berhak menerima zakat. Udah benar ini, artinya udah benar, cuma mustahikin. Dan ditusarafu, dan diberikan akan dianya zakat bagi hamba-hamba Allah al-mustahikin. Yang berhak mereka itu hamba Allah, lah baginya zakat. Oke, aman. Ada pertanyaan Ustaz? Yang lain? Ini yang saya jelaskan tambahannya. Nah, jadi mustahikin isim fa'il. Mustahikin. Ita biasa masdar kan? Ada yu'ti ita. Lanjut Ustaz. Nah, poin keempat. Ar-rabi'u, poin yang keempat, ar-ruknur rabi'u, itu rukun yang keempat, itu saumu Ramadan, itu puasa Ramadan. Waqad purida, dan sungguh dipadukan fi syahri Sya'bani, pada bulan Sya'ban, fil ami tsani, pada tahun yang kedua, lil hijrati, pada hijrah. Waqad shama, dan sungguh telah berpuasa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata a'wamin pada 9 tahun itu awam. Akan 9 tahun. Atau dalam Atau juga boleh. dalam 9 tahun gitu ya. Atau akan juga boleh. Lebih ke akan di sini. Nabi puasa 9 tahun kan? Puasa oleh Rasulullah akan 9 tahun. Gini Ustaz. Ini kalau Ramadhan udah biasa, ghairu munsharif ya. Saumu Ramadhan. Nah, Sya'bana juga sama. Kan sama Sya'ban. Ramadhan. Iya. Ya kan? Taknis ya. Jadi alaminya sama alif nun. Ya. Fi syahri Sya'bana saumi Ramadhana fi syahri Sya'bana kan? Ini kalau kita mau baca ghairu munsharif boleh. Kalau enggak munsharif harus pakai tanwin kan fi syahri Sya'banin kan? Tapi Sya'bana biasanya. Ghairu munsharif. Alamiah dan ziyadah alif dan nun. Iya. Nah, kayaknya seperti itu. Aman Ustaz? Aman. Aman. Oke, lanjut. Al-khamisu, poin yang kelima, ar-ruknul khamisu, rukun yang kelima itu al-hajju li baitillahil harami. Itu berhaji bagi Baitullahil Haram, di rumahnya Allah yang haram gitu ya. Ya. Waqad purida, dan sungguh dipadukan fil amis sadisi pada tahun ke-6 lil hijrati, pada hijrah, bisurutihi dengan syarat-syaratnya haji, allati minha yang sebagian daripada syarat-syarat al istita'atu itu mampu bin nafsi dengan jiwa, wal mali dan harta. Wan nafsi pada nafsi. Gimana? Bin nafsi apa bin nafsi? Nafsi. Kalau nafas udara keluar masuk. Bin Itu nafsi bifathil wal fa. mali. Bin nafsi Bin ya. nafsi wal mali, dengan jiwa dan harta. Itu sama kayak ya ayyatuhan nafsu. Kan sukun tuh. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Kullu nafsin zaikatul maut. Kan kita bisa jadi contoh tuh kan cara baca. Jadi nafsi dengan jiwa dan harta mampu. Allati naik kepada syurut ya. Dengan syarat-syaratnya haji, syarat yang. Kenapa pakai alati? Karena jamak kan? Dengan syarat-syaratnya haji yang sebahagian darinya syarat itu istita'ah. Udah keren Ustaz? Nah, itu dia. Sehat badan, sehat pikiran, sehat harta, wajib berangkat haji. Paling kurang wajib daftar dulu kan, sambil nunggu panggilan. Kalau nggak didaftar-daftar, ntar nggak wajib-wajib. Nah. Berarti kalau sudah daftar, sudah hilang kewajiban begitu, Guru? Kan hilang wajib. Maksudnya gini, sekarang alasannya kan apa namanya? Nggak ada kendaraan. Kan syaratnya nggak cukup. Bagaimana kita haji? Semuanya udah ada, kendaraan doang nggak ada. Maksudnya nggak ada langsung. Kendaraan ada, antri. Berarti kita kan harus sudah mulai antri kan untuk melaksanakan kewajiban. Begitu kita sudah antri, artinya kita udah bayar DP lah. Walaupun nanti meninggal, berarti nggak apa-apa. Artinya kita ada usaha untuk melaksanakan perintah kan, cuma belum terlaksana. Tapi kalau belum daftar sama sekali, nah ini khawatir bahaya kan gitu, Ustaz. Ongkos sudah ada, semua sudah ada, tapi belum didaftari. Itu berarti nggak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Oke, Ustaz. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu, dibangun Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, itu pertama, syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulnya Allah, wa iqamus salat, wa iqamas salati, wa iqamas salat ya. Ini tergantung. Kalau Ustaz baca syahadat itu iqamu. Syahadata iqamah, syahadati iqami. Wa iqamus salati, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat, wa hajjul baiti, dan berhaji di Baitullah, wa saumu ramadana, dan berpuasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim,
Diriwayatkan ianya hadis oleh Bukhari, diriwayatkan akannya hadis oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini kayak iya Bukhari ini ya nisbah. Jadi boleh kita baca. Rawahul Bukhari. Bukhariyu. Enggak berat kan? Karena Iya. bertasydid. Yang lain udah aman. Kalau baca syahadat tuh berarti khobar mubtada mahdhuf. Takdirnya al-ula. Ya kan? Ya. Atau ahaduha. Kalau Ustadz baca syahadati berarti padal ya. Ala Ya. khomsin syahadati wa iqami wa itai. Ya, itulah. Beliau membawakan hadis ini sebagai dalil bahwa rukun Islam itu 5. Ya. Rukun Islam versi hadis banyak banget Ustaz. Ada yang 5, ada yang 7, macam-macam. Cuma yang lebih populer hadis ini nih. Padahal rukun Islam versi hadis itu ada sekitar 60 hadis. Ada yang rukun Islamnya satu doang. Al-muslimu man salimal muslimu kan. Min lisaneh kan itu. Orang Islam itu orang yang selamat, orang Islam yang lain dari gangguan lidahnya. Ada ulama menyatakan rukun Islam itu selamat orang lain dari gangguan lidah kita. Banyak banget. Cuma yang paling populer buniyal Islam. Nah, Tapi tetap dia harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu ya. ya cara. Makanya ini yang paling populer ya. Ya, Tapi ya. sebenarnya ada juga hadis yang lain, ada syahadat, kemudian ada tambahan. Berjanji untuk tidak membunuh, berjanji untuk tidak berzina. Ada hadisnya. Nah, cuma kenapa nggak populer? Karena macam-macam alasan ini. Pengaruh politik juga dikit nih. Orang ngeri kalau ada hukum, ada rukun Islam kan, di dalamnya nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh. Nah, itu kan penting banget ya. Mestinya harus ada itu, karena rukun Islam kan sesuatu yang selalu dihafal, diulang-ulang oleh anak-anak, oleh semuanya kan. Jadi kalau kita sering mengulang-ulang, tertanam dalam hati nggak akan maksiat. Rukun Islam bersyahadah, puasa, zakat, tidak membunuh, ya kan? Tidak berzina, tidak minum minuman keras misalkan, semua poin masuk kan? Orang pasti akan lebih terjaga. Khawatir kalau melakukan dosa keluar dari Islam. Tapi karena alasan 1-2 hal yang lebih populer jadi hadis ini. Sehingga bahaya juga orang merasa yang penting udah sholat, udah puasa, udah pergi haji, bolak-balik, udah membayar zakat, selesai. Walaupun sesudahnya maksiat banyak banget. Kan gitu. Apa dia sudah mengetahui itu bahwa sesuatu yang kalau dia sudah masuk Islam dia sudah tahu mana yang haram, mana yang salah, mana yang besar, kayak mencuri kan sudah dimaklum dalam agama itu sudah dilarang kan gitu. Enggak seperti itu, Bure. Benar, itu maklum. Kalau orang mengingkari bahwa orang mencuri dianggap halal kan malah keluar dari Islam kan. Masalahnya ini, orang merasa kalau udah ada 5 ini dia udah Islam. Walaupun dia maksiat nanti nggak akan mengeluarkannya dari Islam. Islam. Tapi seandainya yang tadi itu masuk rukun Islam, kan bahaya. Kalau orang mencuri jadi bukan Muslim. Orang berzina jadi bukan Muslim. Muslim. Jadi orang kan ngeri melakukan maksiat. Takut dia keluar dari Islam. Tapi karena itu tidak masuk rukun Islam, jadi orang biasa aja, membunuh biasa. Mending kan Muslim. Itu maksudnya. Makanya banyak juga ulama-ulama sekarang membuat rumusan baru, Ustaz. Ada rukun Islam model baru. Tapi nggak apa-apa, ini model lama, diterima aja kan. Artinya begini, kalau ada rukun Islam yang model lain, lebih banyak kita nggak usah kaget. Ada dalilnya. Banyak. Kalau rukun Islam versi Quran kan beda lagi. Man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinon ya kan? Fa ajruhu ilallah. Man aslama wajahu, siapa yang menundukkan. Rukun pokok itu tunduk kepada Allah. Kemudian berbuat baik. Walaupun tetap perlu syahadah juga. Ya kan? Tapi intinya muhsin. Orang Islam itu mesti muhsinon, berbuat baik. Yang gitu? Udah kita tinggalkan masalah itu Ustaz. Itu tambahan nanti. Sanian ilmu fikih. Lanjut. Saniyan ilmu fiqhi, kedua ilmu fikih. Mabadi'u ilmu fikhi, mabadi ilmu fikih, at-ta'rifu penjelasan, al-fiqhu pertama, al-fiqhu fikih lugatan pada bahasa, al-fahmu mutlaqan itu mengetahui secara mutlak.
Jadi di sini ini kan kitab ringkasan Ustaz. Ini Ya. tulisan model baru udah banyak dibuang-buang ini. Kalau kita ngira ada susah dikit, udah banyak yang dibuang. Tapi nggak apa-apa, kita bebas kan? Bebas. Di sini kan ini nggak ada wong, nggak ada apa-apa. Mabadi yang ilmu fikih. Sebenarnya ini adalah mabadi ilmu fikih, ya kan? Kita Ya, takdirkan memang hati ya. ya, Yang pertama bagus. ta'rif, ya kan? Jadi kita takdir aja bebas lah. Terserah Ustaz. Al Ya. fikhu ini udah benar nih. Al fikhu lugatan al fahmu. Fikih pada bahasa itu memahami. Mutlakan secara umum. Maksudnya memahami apa aja. Memahami yang detil atau yang enggak detil namanya fikih. Nah, ini. Lanjut Ustaz. Syar'an pada syarak, fikih pada syarak, al-ilmu bil ahkami, ilmu dengan hukum-hukum asy-syar'iyyati yang syar'i, al-amaliyati yang diamalkan, al-muktasabu yang di apa? Yang didapatkan. Muktasabu naik pada ilmu. Al-muktasabu yang didapatkan min adillatiha dari dalil-dalilnya hukum, at-tafsiliyati yang secara tafsil, yang secara perinci. Begitu, Bro. Ya. Perlu pembahasan nggak di sini? Fikih pada syara ilmu, satu pengetahuan atau mengetahui hukum-hukum syariat yang amaliyah, al-muktasabu yang ilmu itu didapat atau pengetahuan itu didapat dari dalil-dalilnya hukum yang tafsili. Jadi maksudnya fikih itu mengetahui hukum syariat. Yang amaliyah hukum syariat itu ada banyak Ustaz. Ada yang i'tikadi, ada yang amaliyah. Kalau mengetahui hukum yang i'tikadi kan tauhid tuh. Ya. Kemudian hukum itu pengetahuan itu didapat dari dalil-dalilnya hukum yang tafsili. Jadi dalil ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Kalau dalil ijmali al-amru lil wujub. Itu dalil umum namanya. Dalil ijmal ya. Al-amru lil wujub, amar itu bagi wajib. Tapi kalau tafsilinya aqimus shalah, nah itu. Aqimus shalah kan detail kan? Udah gitu aja Ustaz. Aman. Al-ismu, hadzal ismu seharusnya ya. Ini nama gitu ya seharusnya. Atau Atau gini, langsung aja ismu mubtada juga boleh. oh, Bermula nama ilmu fikih. Itu al-ismu ilmu fikih. Bermula nama itu ilmu fikih, ilmu furu'i, ilmu furu', ilmu khilafi. Itu ilmu khilaf. jadi khobarnya 3 aja ya. Nggak Ya. apa-apa. Ya kan? Khobarnya 3 Ustaz, benar ini. Bermula nama. Tadi kan mabadi ya, data arif ada nama. Bermula nama ilmu fikih itu. Ilmu fikih, ilmu furu', ilmu khilaf. Banyak namanya. Ilmu khilaf berarti berdebat dulu saya. Maksudnya selalu ada silang pendapat antara satu mazhab dengan mazhab lain. Oke. Maudu'uhu itu maudhu'nya ilmu fikih af'al mukallifina, itu perkara-perkara mukallif, perbuatan-perbuatan mukallaf, wahuma dan keduanya mukallaf itu al insanu itu manusia, wal jinnu dan jin. Mukallafain. Oh, astagfirullah. Af'alul mukallafaini itu perbuatan-perbuatan dua mukallaf, wahuma dan keduanya mukallaf, al insanu itu manusia, wal jinnu dan jin. Al insu wal jin. Jadi maudhu' itu apa namanya? Terapan ya. Ilmu fikih itu diterapkan di mana? Berlakunya di mana? Di perbuatan mukallaf, manusia dan jin. Cuma sayang kita nggak pernah tahu tentang kitab jin ya. Jin kitabnya apa, ngaji kitab apa, kan pesantrennya di mana, nggak pernah tahu. Tapi dia kayaknya ada pesantren juga, soalnya kan jin harus belajar Ustaz. Karena dia mukallaf kan. Harus belajar, harus melaksanakan ibadah Jumat juga. Segala macam kayak manusia. Lanjut Ustaz. As-samratu itu buah, bermula buahnya itu al-fauzu bi sya'adatid dunya wal akhirah. Itu keuntungan fauzu itu ya. Keuntungan, keberuntungan, kesuksesan, Kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. ya. Lanjut.
Fadluhu ya. Fadluhu keutamaan ilmu fikih man asyrafal uluma. Barang siapa min asyrafal ulumi dari mementingkan ilmu-ilmu lita'allikihi karena menggantungkan ianya ilmu bil kitabi dengan kitab wa sunnati dan sunnah. Fa'an Muawiyah, maka dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala berkata ianya Abi Sufyan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ianya Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini, barang siapa dikehendaki oleh Allah bihi dengannya orang khairan akan suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka niscaya memberi paham ianya orang fid dini pada agama. Memberi paham ianya Allah akannya orang. Diberi paham ianya Allah akannya orang fid dini pada agama. Rawahul Bukhari, diriwayatkan hadis oleh Bukhari. Nah, ini Ustaz dikit. Min asyrafil ulumi lita'allukihi. Bermula keutamaannya ilmu fikih itu sabit dari paling mulianya ilmu. Sim tafdil. Min asyrafil ulum. Ilmu fikih itu dari yang paling mulianya ilmu. Kenapa dia paling mulia? Lita'allukihi. Karena terhubungnya ilmu fikih dengan kitab dan sunnah. Karena dalil ilmu fikih kan kitab, sunnah ya. Walaupun ijma juga, ijtihad juga. Nah itu. Boleh digantungkan gitu. Bukan digantung, terikat dia. Oh, Lita'alluqihi, karena terikat. Terikat itu tergantung juga Ustaz. Tergantung cara mengikatnya. Kan? Kalau mengikatnya di bawah namanya digantung. Jadi kayak huruf jar dalam ta'alluq Ustaz. Tapi kan diikat. Ya kan? Jadi kalau arti kamus pasti digantungkan ya? Iya. Ya. Digantung maksudnya diikat. Kan digantung diikat Ustaz. Cuma diikatnya modelnya, model ikatnya. Jadi kita artikan diikat aja lita'alluqihi, karena tersangkutnya ilmu fikih dengan kitab dan sunnah. Yang lain aman. Aman. Fa'an Muawiyah bni Abi Sufyan. Fa'an Muawiyah bni Abi Sufyan. Kenapa Muawiyah itu, Guru? An huruf jar Muawiyah majrur dengan an, tanda jar fathah, isim ghairu munsharif, alamiah dan ta'nis. Oke. Ibni badal kepada Muawiyah. Fa'an Muawiyah bni Abi Sufyan. Aman Ustaz? Masya Allah. Lanjut. Hukumnya ilmu fikih fardu ainin, itu fardu ain fi kulli ma yalzamul insanu, pada tiap-tiap sesuatu yang melazimi ianya sesuatu akan manusia, ma yalzamul insana, pada tiap-tiap sesuatu yang melazimi ianya sesuatu al insana akan manusia, min ibadati, dari ibadah-ibadah, au muamalatin, atau muamalah. Wa fardu kifayatin, dan yang kedua itu fardu kifayah fi ghairihi, pada selainnya ibadah dan muamalah. Begitu ya? Ya. Ka ahkamil qada'i, seperti ka ahkamil qada'i, seperti hukum pemerintah ini, qada'i. Ya, benar. Qada ini hukum pemerintah. Bukan qada salah ini. Ya. Wa da'wa, dan mendakwa ya. Pengadilan ini. Ahkamil qada wa da'wa, ini hukum pengadilan. Ahkamil qada'i seperti hukum pengadilan, wa da'wa, dan dakwah gitu ya, pendakwa. Jadi gini, gimana ya cara mengartikan? Seperti hukum-hukum qada, hukum-hukum memutuskan satu persoalan, arti qada ya. Qada itu memutuskan hukum.
hukum tentang memutuskan hukum dan hukum tentang perdakwaan itu fardu kifayah, nggak wajib dipelajari oleh semua orang, hakim doang kan yang wajib. Ya. Jadi ghairihi ini kembali ke ma yalzamu, Ustaz. Oh. Itu fikih itu udah benar tadi farduin pada setiap yang wajib ibadah kan, dan fardu kifayah pada selain ma-nya yang lazim kepada manusia. Hi kembali ke ma yalzamul insan. Kan lebih jelas maknanya ya. Fardu kifayah pada selainnya ma yang wajib kepada manusia kan. Nah, kita break dulu 1 menit Ustaz. Gimana? Nah. Ya. Ini terlalu singkat kitab ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, aman Ustaz. Masailuhu, masalah-masalahnya ilmu fikih, qadiyahu kuliah, itu qadiyah kuliah atau kesimpulan. Kesimpulan ya. Qadayahul kulliyatu itu qadiyahnya ilmu fikih yang umum atau permasalahannya ilmu fikih yang umum. Ya. Jadi maksudnya begini Ustaz, ini memang ringkas banget nih. Apa sih yang dibahas dalam ilmu fikih? Masailuhu, bermula masalah-masalahnya ilmu fikih itu qadiyahnya yang kuliah. Qadiyah kuliah seperti an-niyatu wajibun fil ibadah. Niat wajib dalam ibadah itu kan umum tuh. Ya. Nanti wudhu ibadah perlu niat, sholat ibadah perlu niat, puasa ibadah perlu niat. Nah itu, gitulah contohnya. Nisbatuhu, nisbatnya ilmu fikih minal ulumi syar'iyyati, dari sabit darinya ilmu syar'i. Istimdaduhu, lanjut. Lanjut. Istimdaduhu, pengambilannya dalil-dalil ilmu fikih, yastamiddu min adillati syar'iyyati, itu mengambil ianya ilmu fikih min adillati, daripada dalil-dalil syar'i, alkitab akan Al-Quran, wa sunnata, dan sunnah, hadis-hadis, wal ijma'a, dan ijma', wal qiyasa, dan qiyas. Kenapa baca kitab sunnah Ustaz? Bisa dijadikan maf'ul itu? Kalau ada alasannya boleh. Kalau dibaca kan kayak cerita Ustaz Fahri ya, bebas kan. Kenapa baca? Yastamiddu kan? Ini yustamaddu. Berarti dia naibul fa'il itu. Jadi enggak naib fa'ilnya amin. Diambil istimdadu, bermula istimdadnya ilmu fikih itu yustamaddu, diambil akan dianya ilmu fikih dari dalil-dalil syar'i. Yang mana dalil syar'i? Kita badang. Dalil syar'i kan banyak. Al-kitabi, ya kan? Ya. Kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Kitabi, sunnati, ijma'i, qiyasi. Kita baca kitabah, sunnata juga boleh Ustaz. Kita jadikan maf'ul, kita takdir a'ni. Bermula istimdadnya ilmu fikih itu diambilkan dianya ilmu fikih dari dalil-dalil syara'. A'ni. Saya maksud akan kitab, akan sunnah, akan ijma', akan qiyas. Kan boleh kan? Kayak nahu Ustaz. Nahu boleh, nahwa boleh, nahwi boleh. Jadi bebas. Penting ada alasan. Nah. Jadi nisbah di atas maksudnya kalau dibandingkan, nisbah itu perbandingan. Kalau dibandingkan antara ilmu fikih dengan ilmu lain bagaimana? Oh, ilmu fikih itu bagian dari ilmu syar'i. Ilmu syar'i banyak, salah satunya ilmu fikih. Nah, itu doang. Nah. Oke, Ustaz. Ini yustamaddu bina majhul. Yustamaddu. Yustamaddu min adillati syar'iyyati. Wadi'uhu, itu pengarahnya ilmu fikih itu ya. Pengarang. Awalu min sunnifa. Awal dari ditulis fil fikhi, pada fikih, tasnifan.
hal keadaannya disusun, jami'an sekaliannya, mani'an yang mani alal mazhabi atas mazhab Syafi'i, al imamu itu Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i alal mazhab Syafi'i atas mazhab Syafi'i, yang mana imam mazhab Imam Syafi'i, al imamu itu Imam Muhammad ibnu Idris, itu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Sallallahu alaihi wasallam itu ya. Nggak tahu ini. Biasanya radhiyallahu Sallallahu anhu ya. Kalau dalam kitab Tuhfatul Ikhwan nggak boleh berselawat kepada selain Nabi ya. Dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Jadi di sini Ustadz ralat sedikit, awalu mubtada man sonnafa. Oh. Ini imamu khabar awalu. Coba Ustadz ulang maknanya. Kira-kira bayangannya. Wadi'uhu itu pengarangnya ilmu fikih, awaluman bermula awal orang yang menyusun ianya orang fil fikhi pada ilmu fikih, tasnifan hal keadaannya disusun, jami'an sekaliannya, hal keadaannya sekaliannya, mani'an. Mani'an itu mani yang tercegah gitu ya. Ini istilah Ustaz, nggak diartiin ini. Oh. Ini dalam istilah definisi akan ada jamek mane dalam istilah mantek ya. Nah ini dia nih, jamek mane. Ya. Nah, mani'an yang mani alal mazhab Syafi'i, alal mazhab Syafi'i atas mazhab Imam Syafi'i, al imamu itu Imam Muhammad ibnu Idris, yang mana imam itu Muhammad ibnu Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ya. Iya. Yang bermazhab Syafi'i. Kalau di sini beliau bukan bermazhab. Kalau kita baru Syafi'i bermazhab. Kalau beliau ini yang dinisbahkan kepada Syafi'i, kakek beliau. Itu bedanya. Oke? Oke. Kalau kita Syafi'iyah, kita bermazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak bermazhab. Kan beliau pemilik mazhab kan? Ya. Jadi kalau Syafi'i ini, Syafi'i kakek beliau ini. Yang dinisbatkan kepada Syafi'i. Itu bedanya. Jadi saya ulang sedikit. Awaluman sonnafa. Bermula awal orang. Yang menyusun ianya orang dalam ilmu fikih. Tasnifan jami'an. Akan sebagai mengarang yang jamek lagi mane. Jadi tasnifan maf'ul mutlak nih. Sonnafa tasnifan jami'an mani'an. Di atas mazhab Syafi'i. Ala mazhab Syafi'i. Al-imamu. Itu imam Muhammad bin Idrisan. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dinisbatkan kepada Syafi' radhiyallahu anhu. Nah, itu dia. Maksud jamek di sini beliau mengarang lengkap, mane ya. Istilah mantek itu supaya yang bukan fikih nanti nggak masuk dalam kategori fikih. Lengkap lagi mane. Jamek semua yang fikih masuk, mane yang bukan fikih keluar. Yang pertama sekali mengarang kitab membahas fikih dalam mazhab Syafi'i, khususnya Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain ya imam lain ya. Nah. Tadi berarti secara umum ini ada penjelasan secara detail ternyata. Penjelasan terhadap definisi fikih di atas. Nah. Lanjut Ustaz. Berarti nisbah Syafi'i kita bilang tadi itu. Yang terakhir itu. Nisbah kepada Syafi'i. Syarhu ta'rifil fikhi itu syarah penjelasan fikih. Al-ilmu bermula ilmu huwa adanya ilmu, ma'rifatus syai'i yaitu mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi atas sesuatu dianya ilmu, alaihi atasnya sesuatu, au huwa didul jahli atau mengetahui atasnya sesuatu ya, alama sesuatu dianya mengetahui. Huwa ini kembali kepada ilmu Bro ya. Ini ya. Orang Arab udah biasa ini. Jadi mengetahui kama huwa alih atau kama hiya alih ya. Kama huwa alih maksudnya mengetahui sesuatu secara sebenarnya. Ma huwa alih ini hakikat. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Tapi kalau kita mau artikan detail, jadi gini, mengenal sesuatu di atas mah yang bermula dianya
sesuatu itu di atasnya mah. Mengenal sesuatu di atas mah. Mengenal sesuatu, arti ilmu mengenal sesuatu di atas yang sebenarnya. Yang dianya sesuatu memang di atasnya yang sebenarnya. Jadi gimana ini arti mah? Mengenal sesuatu di atas mama aja. Yang bermula dianya sesuatu itu di atasnya mah. Nah, itu cara mengartikan. Jadi mah nggak usah kita artikan sesuatu untuk membedakan dengan syekh ini. Mengenal syekh di atas mah, yang dianya syekh di atasnya mah. Penjelasannya mengenal sesuatu secara benar baru disebut ilmu. Kalau mengenal sesuatu secara tidak benar kan bukan ilmu namanya. Duga-duga kan? Nah, itu penjelasan alamah wa alih. Atau lebih mudah lagi, al-ilmu huwa diddul jahli. Dianya ilmu itu lawan bodoh. Apa arti ilmu? Lawan nggak tahu. Lawan nggak tahu kan tahu ya? Nah, itu. Gimana Ustaz? Jadi di sini cara mengartikannya gimana ya? Karena beliau ini memotong-motong. Maksudnya begini nih. Ini adalah penjelasan definisi fikih di atas. Hadza syarhu ta'rifil fikih. Ini adalah syarah terhadap ta'rif fikih di atas. Fikih di atas kan al-ilmu bil ahkam, kan gitu. Ya. Kemudian baru beliau kupas ilmu itu apa, ahkam itu apa nanti kan. Nah, jadi yang artinya sebenarnya dalam kurung doang. Dianya fikih itu mengetahui dengan hukum-hukum syara. Cuma mengetahui itu apa maksudnya? Nah, hukum syar'i apa? Jadi bebas saja bacanya, Ustaz. Aman. Coba lanjut. Diulang apa enggak? Nah, boleh. Al ilmu bermula ilmu, huwa dianya ilmu, ma'rifatus syai'i itu mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi atas ma dianya sesuatu, alaihi dianya ilmu, dianya ilmu ya huwa. Dianya sesuatu. Ala ma huwa alaihi atas ma dianya sesuatu, alaihi atasnya ma. Ya. Au huwa didul jahli, atau dianya ilmu itu lawannya bodoh, lawannya tidak tahu. Iya. Bil ahkami syar'iyyati dengan hukum-hukum syara, ai artinya al mansubati ila syar'i, itu dinisbatkan kepada syara. Dibedakan. Jadi di sini kan beliau kenapa mengartikan al-mansubati. Jadi ini kan maksudnya ya di syariah itu ya nisbah, itu doang. Ya. Ahkami syariah maksudnya hukum yang dinisbatkan kepada syariah. Itu Ya. doang. Salam. Kalau ada tamu mampir Ustaz, ngaji bareng. Suruh duduk depan kamera. Iya, iya. Nggak apa-apa. Ada tamu duduk aja dulu. Duduk samping Ustadz Irwan. Ikut ngaji. Lanjut. Lanjut. Wal hukmu syar'iyyu, dan bermula hukum syara itu, huwa dianya hukum syara, khitabullah itu khitabnya Allah, khitabullah ta'ala itu khitabnya Allah ta'ala, al-muta'alliku yang dihubungkan bil af'alil mukallafi dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, ala jihatil iqtidai atas jalan menunaikan ya, iqtida. Awit takhyiri atau memilih, takhyir memilih ya. Ya. Awit takhyiri atau memilih, awil wad'i atau wada atau penempatan ya. Ini ya, tapi nggak diartikan itu. Ini istilah lagi nih. Hukum wada. Pernah dengar nggak hukum wad'i? Pernah. Nah, itu dia ini. Jadi hukum syara itu ketentuan Allah, khitabullah ya. Ketentuan Allah Ta'ala yang terhubung ya dengan perbuatan yang mukallaf. Terhubung secara iktidha. Iktidha di sini maksudnya wajib atau haram. Mesti. Di atas jalan mesti. Ada yang mesti dilakukan wajib, ada yang mesti ditinggalkan makruh. Haram. Ya. Nah, ya kan? Okay. Atau di sini, jadi iktidha ini masuk 4 Ustaz di sini. Mesti ditinggalkan, mesti dilakukan wajib.
dianjurkan dilakukan, sunnah. Mesti ditinggalkan, haram. Dianjurkan ditinggalkan, makruh. Dalam iktidha masuk 4. Awit takhir, atau ketentuan Allah yang terhubung dengan perbuatan si mukallaf di atas jalan takhir, kita bebas memilih, yaitu mubah. Jadi dalam takhir ini masuk mubah doang. Oke. Atau ketentuan Allah di atas jalan wada. Ini hukum wada'i maksudnya. Allah membuat tergelincir matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Nah, kan? Nah, itu namanya hukum wada'i. Nah, inilah dia. Ini kan ceritanya Ustaz udah baca ini, harus bisa baca buat orang lain. Nanti Ustaz yang baca ada yang nyimak misalkan harus bisa menjelaskan. Nah, itu baru lulus kan? Ya. Wal khitabu, dan khitab itu yakunu, ada ianya khitab itu minal Qur'ani, daripada Quran, awis sunnati, atau sunnah. Wal mukallifuna, dan bermula mukallaf, mukallafuna, dan wal mukallafuna, dan bermula mukallaf itu humul insanu wal jinnu, mereka itu manusia dan jin. Insu, bukan insan ya. Humul insu wal jinnu, mereka itu manusia dan jin. Ya. Wayun qasimu, dan terbagi hukum, wayun qasimul hukmu, dan terbagi oleh hukum syar'i itu ila taklifi, kepada hukum taklifi, wa wad'i, dan hukum wad'i. Ini ya nisbah, harus dibaca tuntas. Ila taklifi. Ya, ila taklifiyin. Ila taklifiyin, kepada hukum taklif, wa wad'iyin, dan hukum wad'i. Oke. Titik Ustaz. Nah, jadi gimana ceritanya? Ada tamu? Oh, itu bisa ditunda nggak tamunya? Kita jeda sedikit, kita mau kasih deh sebentar, ada saya mau kasih deh. Iya. Enggak, kalau memang darurat harus terima tamu, nggak apa-apa. Terserah Ustaz kan. Kalau mau lanjut siap. Bisa kita lanjut sebentar ya. Bisa. Oke, Bisa. aman. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Guru. Gimana? Lanjut. Ya, lanjut. Aqsamul hukmi syar'i at-taklifi, syar'i taklifi. Bagian-bagian hukum syara' yang taklifi. Al-wajibu, itu pertama wajib, huwa, dianya wajib, mayusabu, sesuatu yang diberi ganjaran, fa'iluhu, oleh mengerjakannya sesuatu, wa yu'aqabu, Fa'ilu, pelaku langsung. oh, Orang yang melakukannya. wa mayusabu fa'iluhu, dianya wajib, sesuatu yang diberi ganjaran ianya sesuatu, fa'iluhu, oleh mengerjakannya sesuatu. Begitu. Yusabu, naib fa'ilnya langsung fa'iluhu. Sesuatu yang diberi pahala akan orang yang melakukannya. Langsung aja. Yusabu fa'ilu, naib fa'il ya. Wa ma yusabu fa'iluhu, sesuatu yang diberi ganjaran oleh mengerjakannya sesuatu, akan mengerjakannya sesuatu. Wa yu'aqabu tarokuhu, dan dibalas
dan dihukum ya. Akan orang. Wa yu'aqabu dan dihukum tarakahu akan meninggalkannya. Ini isim fa'il ini. Fa'ilu isim fa'il, tariku isim fa'il. Jadi harus ada makna orang. Dihukum akan orang yang meninggalkannya sesuatu. Diberi pahala akan orang yang melakukannya. Nah, coba seperti itu. Harus pakai orangnya. Wa ma yusabu fa'iluhu, sesuatu yang diberi ganjaran oleh orang yang mengerjakannya. Wa yu'aqabu tarakuhu dan diberi dan dihukum tarukuhu oleh orang yang meninggalkannya. Mislu mislun ya. Mislu aja, mislu iqamatis sholat. Mislu iqamatis sholati, seperti mendirikan sholat. Ya. Wal mustahabbu, dan mustahab itu huwa dianya mustahab, ma yusabu fa'iluhu, sesuatu yang diberi ganjaran oleh orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarakuhu, dan tidak dihukum oleh orang yang meninggalkannya. Mislu sholatid duha, seperti sholat duha. Kalau gundul mantul nggak boleh oleh di sini Ustaz. Oleh ngenlah atik pa'i, harus akan. Maf'ul naib fa'il akan, nggak boleh oleh. Kalau oleh pelaku. Ini korban di sini. Wa ma yusabu fa'iluhu, dianya mustahab, sesuatu yang diberi ganjaran akan orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarakuhu, dan tidak dihukum akan orang yang meninggalkannya. Mislu sholatid duha, seperti sholat duha. Kalau lebih enak dengarnya Ustaz, ya kan? Tariku tidak disiksa akan orang yang meninggalkannya. Tariku nggak boleh oleh. Nah, itu. Kalau oleh lah fa'il. Kalau bahasa Jawa tetap aja sopo gitu. Iya. Mau fa'il sopo. Nggak boleh sopo nih. Oke. Al haramu, yang ketiga haram, ma yu'aqabu fa'iluhu, sesuatu yang dihukum fa'iluhu akan orang yang mengerjakannya, wa yusabu tarakuhu, dan diberi ganjaran dan diberi upah akan orang yang meninggalkannya, imtisalan secara menyeluruh ya, imtisalan. Ini maf'ul li ajlih bagi tariku. Cari baca ya. Ya, tarikuhu imtisalan, dan diberi ganjaran akan orang yang meninggalkannya, imtisalan karena melaksanakan perintah. Imtisalan karena melaksanakan perintah. Mislu syurbil khamri, seperti meminum khamar. Jadi ini penjelasannya begini Ustaz. Haram itu sesuatu yang disiksa akan pelakunya. Diberi pahala akan orang yang meninggalkannya. Kenapa dia meninggalkan? Imtisalan karena melaksanakan perintah Allah. Orang nggak mabuk. Kalau mabuk disiksa, ya kan gitu. Kalau nggak mabuk belum tentu diberi pahala Ustaz. Orang nggak minum minuman keras belum tentu diberi pahala. Kalau dia nggak minum minuman keras karena mengikuti imtisal, karena melaksanakan, karena Allah melarang, makanya dia nggak minum, kan gitu. Itu dapat pahala. Tapi kalau dia nggak minum minuman keras karena nggak ada duit buat beli, itu nggak ada pahalanya. Itu arti imtisal. Diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya yang haram, dia meninggalkan karena imtisal, karena melaksanakan perintah agama tadi kan, baru dapat pahala. Kayak ya ta'aqabu itu ya, kayak terhenti gitu ya. Walaupun dia punya uang tapi dia tidak meminum gitu kan. Nah, tapi nggak ada niat dia. Kenapa dia nggak minum? Karena Allah melarang. Kalau nggak ada niat seperti itu nggak ada pahala. Harus ada niat ya. Harus ada niat. Walaupun nggak ada duit juga. Kalaupun dikasih minuman keras, saya tetap nggak minum. Karena memang itu haram. Nah, itu ada pahalanya. Seperti orang berzina itu kan ya ta'aqaf dia kan. Ya. Begitu. Kadang orang nggak berzina karena nggak mampu kan. Sekarang dia nggak berzina, nggak ada pahala. Ini. Nah, ini ada penjelasannya. Lanjut. Paman syaribaha, maka barang siapa yang meminum ianya orang, begitu ya. Paman syarib yu'aqabu, maka niscaya ia dihukum.
Ha kembali ke khamar. Khamar muannas. Oh, paman syaribaha dan barang siapa meminum khamar, ianya orang, yu'aqabu maka niscaya dihukum ianya orang. Ya. Waman tarakaha dan barang siapa yang meninggalkan khamar khaupan minum atau begitu. Waman tarakaha barang siapa Iya. meninggalkan Meninggalkan khamar maksudnya meninggalkan meminumnya. Itu kan kita udah maklum tuh. khaupan minallahi karena takut minallahi daripadanya Allah yusabu maka niscaya ia diberi ganjaran pahala. Ya. Antarakaha dan barang siapa yang meninggalkan ianya khamar dan barang siapa yang meninggalkan khamar adatun Adatan, karena adat, karena kebiasaan. adatan karena kebiasaan la syai'alahu dan tiada sesuatu baginya orang ya. Hmm. Nah itu dia Ustaz. Jadi kalau yang meminum langsung dihukum, nggak tanya-tanya kan. Tapi kalau yang meninggalkan, kalau takut kepada Allah ada pahala, kalau bukan karena takut kepada Allah, nggak ada apa-apa. Nah kayak tadi, walaupun nggak ada dosa juga kan. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Nah sampai sini titiknya Ustaz, halaman 24. Siap. Lanjut. Kasihan tamu yang kelamaan. Sudah pergi dia. Al makruhu yang keempat makruh ma yusabu tarakuhu Tari, sempail, fa'ilun. ma yusabu tarikuhu sesuatu yang diberi ganjaran tarikuhu akan orang yang meninggalkannya imtisalan itu karena Karena melaksanakan perintah agama. ma yusabu tarikuhu sesuatu yang diberi ganjaran tarikuhu oleh akan orang yang meninggalkannya imtisalan karena perintah sudah ya. Imtisal, karena melaksanakan perintah. Imtisalan karena melaksanakan perintah wala yu'aqabu fa'iluhu dan tidak dihukum akannya orang yang mengerjakannya. Mislu tarkis sunnati seperti meninggalkan sunnah. Al-jaizu yang kelima istiwa'ul fi'li wa tarki. Watarki, atah wada fi'li. Ya. Menempatkan istiwa itu ya. Sama, istiwa itu sama. Bukan istawa alal arsy, bukan. Ini istiwa, ini sawaun. Istiwa'ul fi'li itu menyamakan perbuatan watarki dan meninggalkannya. Watarki dan meninggalkan. Mislu akli arzi. Mislu aklil arzi seperti memakan Aruzi, nasi, makan nasi. Makan nasi au qamhi atau Gandum. Au qamhi atau gandum. Istiwa sama. Jaiz itu sama antara melakukan dan meninggalkan. Seperti makan nasi atau makan apapun itu maksudnya. Ya kan? Di bahasa Arab jadi kederik, ya bahasa Indonesia kan biasa. Jaiz itu kan sama aja. Dilakukan, nggak dilakukan. Istiwa, sama aja. Nah. Al-jaizu yang kelima jaiz istiwa'ul fi'li sama saja mengerjakan watarki dan meninggalkannya. Mislu aklil arzi seperti memakan nasi au qamhi atau gandum. Al-amaliyati kemana ini namanya? Itu naik ke atas tadi dalam kurung. Apa namanya tadi mana? Wawad'i. Ahkamis syar'iyyatil amaliyati. Ini naatnya nih, syariah. Ahkamis syar'iyyatil amaliyati. Hukum syara' yang amaliyah. Al-amaliyati yang amaliyah allati fiha yang fiha padanya amaliyah hirqatu ya. Harakatun itu harakat walaysa fi harakat gitu ya. Gerak di sini maksudnya gerak. Harakat di sini gerak. Harakatun itu gerak walaysa fil fikhi dan bukan pada fikih. Min a'malil qalbi seperti amalan hati ilan niyati kecuali niat.
Ini maksudnya begini Ustaz. Ini agak rumit nih, bukan rumit. Fikih tadi yaitu melaksanakan hukum-hukum syar'i yang amaliyah. Apa maksud amaliyah? Yang ada aksinya. Amaliyah alati yang dalamnya amaliyah itu ada gerakan. Jadi hukum-hukum syar'i yang ada gerakan. Ya. Bukan diam kan? Cuma ada juga, nah ini, walaisa fil fikhi min a'malil qalbi illan niyah. Tidak ada dalam fikih dari perbuatan-perbuatan hati kecuali niat. Jadi kalau amal hati dalam fikih cuma satu doang, yaitu niat. Yang lain kan nggak ada kan? Takbir segala macam itu semuanya perbuatan zahir badan. Perbuatan hati dalam agama satu doang, yaitu niat dalam fikih. Kalau dalam tauhid nanti ada i'tikad ya, keyakinan segala macam, iman. Nah, itu. Ini muktasibu naik kepada ilmu. Al-muktasibu. Terus? Al-muktasibu yang diperoleh ya. Al-muktasibu. Ya. Al-muktasibu yang diperoleh, al-hasilu itu hasil ba'da sabaqat jahli. Sebelum sabaqon. Ba'da sesudah. Sabaki terdahulu. Al-hasilu al-muktasabu yang didapat, al-hasil itu hasil ba'da sabaqat jahli, sesudah dahulu tidak tahu ya. Jadi di sini maksudnya begini Ustaz. Jadi ini hasilu ini arti muktasabu. Ini kan beliau pengen menerangkan hukum-hukum amaliyah yang syar'i yang muktasab. Apa arti muktasab? Al-hasilu. Arti muktasab diusahakan. Apa arti diusahakan? Didapatkan. Al-hasilu kan? Yang hasil yang didapatkan sesudah terdahulu bodoh. Tadinya kita nggak tahu, kemudian tahu. Nah, itulah fikih. Nah. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya ilmu fikih, jam'u dalilin. Itu sekaliannya dalil, jam'u dalilun. Ini maksudnya ini mengupas kalimat. Oh, min adillatiha, sebagian dari dalil-dalilnya gitu ya. Dari dalil-dalilnya hukum dari di atas kan. Udah selesai. Nah, kemudian jam'u dalilin. Ini kita belajar ibarat Ustaz. Ini mengupas kalimat adillah. Coba Ustaz pasang. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum. Jam'u dalilin itu sekaliannya dalil. Enggak, bukan sekalian artinya. Jamak dalil gitu. Adillah. Ini khobar kan? Dianya ya. Adillah itu jamak dari dalil. Dalil. Nah, itu kalimat ini. Min adillatiha, dari dalilnya hukum, jam'u dalilin itu jamaknya dalil. Wa huwa, dianya dalil, ma yatawassalu bi sahihin nazri. Sesuatu yang disampaikan, yatawassalu menyampaikan ianya sesuatu, bi sahihin dengan benar, bi sahihin nazri dengan benar pandangan, pihi padanya sesuatu, ilal matlubi kepada dituntut. Begitu. Ya. Paham nggak Ustaz? Dalil. Apa arti dalil? Bahasa Indonesia dulu. Dalil itu tanda. Tanda akan sesuatu yang akan membawa kita ke tujuan. Ya. Alamat kan? Alamat kan? Kita punya alamat. Alamat sesuatu yang bisa membawa kita ke tempat. Oke? Nah, inilah dia dalil. Bahwa dianya dalil ma yatawassalu. Sesuatu yang sampai ianya seseorang. Bisahihin nadri, dengan benar melihat padanya sesuatu, sampai kemana? Ila muta'ala, kepada yatawassalu. Ini pentingnya muta'ala. Kalau kita benar muta'alanya, benar penjelasannya. Kalau salah muta'alanya, tersesat. Ya kan? Ianya dalil sesuatu yang sampai ianya seseorang dengan sebab benar melihat kepada sesuatu, benar melihat dalam sesuatu, sampai kemana? Ke tujuan. Itulah alamat. Kalau kita benar membaca alamatnya, kita sampai ke tujuan. Kalau salah melihat, tersesat. Nah, itu dalil. Jadi ya tawasalu fa'ilnya kembali ke orang aja. Fihi baru kembali ke ma. Coba sekali Ustaz. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum, jam'u dalilin itu jamaknya dalil.
Wahwa dan dianya dalil ma yatawassalu bi sahihin nadri fihi ilal matlubi. Sesuatu yang sampai, yatawassalu sampai ya. Ya, sampai ya seseorang. Sampai ianya seorang bi sahihin nadri dengan benarnya benarnya pandangan, benarnya penglihatan fihi padanya sesuatu ilal matlubi kepada dituntut ilal matlubi hingga dituntut Kepada matlub ya. tujuan aja bisa gampang, Ustaz. Sampai kepada tujuan. Ilal matlubi kepada sampainya tujuan. Hmm. Matlubi ya tawassul ya. Matlub itu yang dicari kan tujuan kan? Ya. Alamat, tujuan rumah tadi. Memang cara mengartikan doang Ustaz. Harus mengolah kata. At-tafsiliyatu. Naik kepada adillati. At-tafsiliyati dan tafsiliyah itu terperinci ayatun itu ayat au hadisun atau hadis mislu qaulih ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala wa aqimus sholata dan dirikanlah oleh kamu sekalian akannya salat. Nah, itu dia. Jadi memang ini kitab gini Ustaz. Awal-awal kita baca keder, tapi kalau kita udah paham cara beliau mensyarehnya kita udah mudah nih. Tinggal cara doang. Tadi hukum-hukum syar'i yang amaliyah al-muktasibu. Yang ilmu itu didapat min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum yang tafsiliyati ya. Dalilnya yang tafsili. Kemudian beliau menjelaskan dalil itu apa. Tafsiliyah itu apa? Ini ayatun. Jadi kita jadikan khobar nih. Dianya dalil tafsiliyah itu ayat. Atau itu hadis. Seperti firman Allah. Ya masalah kan? Ini tadi. Dianya adillah, dianya kata adillah itu jamak dari dalil. Dalil mufradnya adillah, jamaknya. Nah, itu. Gampang sebenarnya. Jadi yang di luar kurung ini semuanya artinya. Nah, begitulah bayangannya Ustaz. Ini udah mulai giat lagi. Ini berarti harus rajin mutalaah, insya Allah makin lancar kan. Siap. Ini soalnya tugas Ustadz, Pak Ustadz baca sendiri, Ustadz artikan sendiri kan. Nah, yang nggak paham i'rab tinggal tanyakan. Nah, itu doang. Kalau udah dibaca sekali dipastikan Ustadz bisa. Ini karena Ustadz yang memulai sendiri kan. Berarti Ustadz harus kerja keras nih. Mencari makna yang sesuai. Apa namanya? Mentarkib dengan tarkib yang benar. Enggak. Nah itu Ustadz. Semakin banyak salah nih Guru. Enggak banyak salah. Cuma kan biasa karena kitab baru. Nah kitab baru ya begitu. Kayak kita baca buku baru Ustadz kan. Kan setiap buku itu punya gaya penulisan yang berbeda. Ada uslubnya. Wallahu a'lam bishawabil marji wal ma'af. Nah. Ini tinggal memuliakan tamu Ustaz. Enggak, sudah pulang sudah. Sudah pulang? Sudah. Oh, kirain kenapa jadi pulang? Enggak, cuman saya kasih ada saya. Kirain mau ada tamu lama. Enggak. Jadi titik apa lanjut? Titik dah. Masih titik. Banyak salah gitu. Enggak banyak salah. Coba.